pahami sistem Grab Gojek. Jadi Grab Gojek ini merapat ya. Jadi server dan juga ke driver itu seperti apa untuk sekarang ya. Kalau dulu kan yang terdekat paling dikasih ya. Tapi sekarang memang agak beda ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut teman-teman silahkan terus ikutin channel ini karena di short YouTube-nya, di YouTube pendek ya, video-video pendek bakalan ada yang terbaru dari Amar Official ya, hiburan. Dan teman-teman juga nanti bakalan saya pindahkan ke channel AR Tutorial ya, setelah AR Tutorial mendapatkan iklan nanti ya di akhir bulan ini. Oke. Ini cara sistem Grab Gojek ya. Pertama, server akan melihat dari jam on bid. Nah, jam on bid untuk saat ini ya, di skema baru ini kan diperhitungkan ya, artinya kita jangan sembarangan main jam on bid asal-asalan. Nah, kenapa sih? Karena jam on bid sangat penting untuk saat ini. Jadi jam on bid itu juga berpengaruh terhadap orderan. Jam on bid seperti apa yang dimaksud adalah ketika teman-teman on bid di waktu yang sama, misalkan jam 5 ya. Teman-teman besokannya terus jam 5 pagi ya. Jadi artinya on bid-nya ini konsisten di jam yang sama, off bid-nya pun teman-teman kalau bisa ya, kalau bisa konsisten juga di jam yang sama. Nah, terus gimana Bang kalau buat yang istirahat? Nah, buat teman-teman yang saat istirahat itu pengen off bid, teman-teman cukup nyalain mode pesawat aja menurut saya ya. Ini kalau durasinya itu ya 10 sampai 15 menit istirahatnya ya. Tapi kalau dalam durasi yang lama mendingan di nonaktifkan aja seperti ini ya. Tombol idle-nya. Ini disebutnya tombol idle ya. Nah, terus teman-teman juga selanjutnya adalah selain jam on bid yang perlu diperhatikan adalah tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian yang berpengaruh terhadap orderan, teman-teman ya. Oke, jadi di sini tingkat penyelesaian juga sangat penting, apalagi di orderan pertama. Orderan pertama ya, pertama, kedua, dan ketiga ini wajib teman-teman cocol ataupun teman-teman terima. Ya, karena apa? Ini yang sangat menentukan buat teman-teman mendapatkan orderan selanjutnya. Walaupun delay-nya lama ya, delay sampai berjam-jam, tapi nanti bakalan kedepannya itu bakalan enak ya. Kedepannya itu kalau teman sering mengambil orderan pertama dan kedua dan ketiga, insya Allah orderan selanjutnya di hari-hari selanjutnya pun bakalan enteng. Karena apa? Karena lebih mendahulukan teman-teman yang sering yang bagus dalam tingkat penyelesaian ya. Dan ini semua tergantung lokasi dan juga jumlah orderan ya. Oke. Yang selanjutnya teman-teman ini juga ada yang namanya driver paruh waktu. Nah, di sini ada sekali kalau zaman dulu kan ya, kalau yang dulu sebelum sistem yang terbaru sekarang, di sistem yang sekarang ini kayaknya driver paruh waktu ini nggak worth it banget ya. Susah untuk mendapatkan orderan saya rasa. Apalagi buat teman-teman yang pulang kerja jam 5 terus on bid jam 5 sampai ya sampai malam sampai jam 9 atau jam 10 ya, jam 9 atau jam 10 malam. Tapi nah, kalau dulu mungkin masih dikasih orderan 1 sampai 3 orderan atau bahkan sampai 4. Tapi sekarang ini banyak sekali keluhan ya di kolom komentar saya. Bang, gue sekarang main paruh waktu, pulang kerja biasanya nyantol 1 sampai 3, ini enggak sama sekali. Udah berminggu-minggu, udah berhari-hari. Nah, artinya apa? Driver paruh waktu untuk skema baru ini nggak worth it banget ya. Kalau kalian mau pengen on bid dengan pengen dapetin orderan ya, saran saya sih tetap nyalain walaupun kalian kerja, tapi ya, ini dengan syarat teman-teman cukup buka aplikasinya aja ya. Ya, cukup buka aplikasinya, nyalahin tombol idle, terus gunakan mode tujuan, dan mode tujuannya kalian setting di lokasi teman-teman bekerja. Jadi nggak mungkin ada orderannya masuk ke situ ya. Oke. Dan yang terakhir adalah driver penuh waktu, artinya driver yang on bid di atas 10 jam, ya. Artinya bisa 11, 12 sampai 18 jam mungkin. Karena kalau di atas 20 jam biasanya
Grab sudah bakalan ngasih notifikasi untuk istirahat ke teman-teman ya. Jadi driver yang penuh waktu, tapi inilah pentingnya kita memahami waktu on beat ya teman-teman. Sekarang teman-teman on beat pagi dari jam 5 ya, jam 5 pagi. Terus teman-teman bisa ini kita kerengin dikit ya. Jam 5 pagi, misalkan jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Ini artinya total ada berapa? Jam 6, jam 5, 12 jam tambah 6, 18 jam ya. Sorry, ya 18 jam kalian on beat teman-teman. Nah, atau 16 jam ya atau 17 jam ya, 17 jam kalian on beat. Ya. Ini bakalan berpengaruh kah ke orderan? Nah, saran saya kalau teman-teman yang pengen main penuh waktu ya, kalian harus tahu jam-jam on beat itu seperti jam-jam banyak orderan itu seperti apa ya. Jam-jam orderan itu di mana, kapan ya. Jadi teman-teman paham harus ya. Ini suatu tempat di sini misalkan di titik 1, titik 2. Jadi teman-teman harus paham kalau pengen dapetin Grab bike misalkan pagi-pagi sampai jam 10 di sini, nanti jam 10 sampai jam 3 sore itu main express ataupun food, nanti sorenya kalian main di stasiun. Jadi teman-teman paham kapan dan di mana waktu yang tepat untuk on beat. Jadi nggak asal on beat. Jadi main penuh waktunya pun bermanfaat ya. Oke, jadi itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan malam ini teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi selamat malam, selamat istirahat. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ya. Oke, jadi di sini tingkat penyelesaian juga sangat penting, apalagi di orderan pertama. Orderan pertama ya, pertama, kedua, dan ketiga ini wajib teman-teman cocol ataupun teman-teman terima. Ya, karena apa? Ini yang sangat menentukan buat teman-teman mendapatkan orderan selanjutnya. Walaupun delay-nya lama ya, delay sampai berjam-jam, tapi nanti bakalan kedepannya itu bakalan enak ya. Kedepannya itu kalau teman sering mengambil orderan pertama dan kedua dan ketiga, insya Allah orderan selanjutnya di hari-hari selanjutnya pun bakalan enteng. Karena apa? Karena lebih mendahulukan teman-teman yang sering yang bagus dalam tingkat penyelesaian ya. Dan ini semua tergantung lokasi dan juga jumlah orderan ya. Oke. Yang selanjutnya teman-teman ini juga ada yang namanya driver paruh waktu. Nah, di sini ada sekali kalau zaman dulu kan ya, kalau yang dulu sebelum sistem yang terbaru sekarang, di sistem yang sekarang ini kayaknya driver paruh waktu ini nggak worth it banget ya. Susah untuk mendapatkan orderan saya rasa. Apalagi buat teman-teman yang pulang kerja jam 5 terus on beat jam 5 sampai ya sampai malam sampai jam 9 atau jam 10 ya, jam 9 atau jam 10 malam. Tapi nah, kalau dulu mungkin masih dikasih orderan 1 sampai 3 orderan atau bahkan sampai 4. Tapi sekarang ini banyak sekali keluhan ya di kolom komentar saya. Bang, gue sekarang main paruh waktu, pulang kerja biasanya nyantol 1 sampai 3, ini enggak sama sekali. Udah berminggu-minggu, udah berhari-hari. Nah, artinya apa? Driver paruh waktu untuk skema baru ini